Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam-salam yang bermakna baik bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan ICT atau Information Communication and Technology sebagai strategi sumber media pembelajaran. Next. Oke, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Badar Jayakusuma. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Gozi Faiz, yang kedua ada Eko Wahyu, yang ketiga ada Tesalonika, dan yang terakhir ada Wisnu Katria. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan inovasi sistem informasi pada manajemen pendidikan. Inovasi tidak dibatasi dari mana dan dalam sisi organisasi mana inovasi mengambil kebagian, termasuk dalam bidang sistem informasi di perusahaan. Menurut Swanson pada tahun 1994, mengembangkan konsep untuk membedakan teori inovasi sistem informasi dari teori inovasi organisasional. Dia mengaku bahwa inovator sering diasumsikan memotivasi perilaku meniru orang lain. Saluran komunikasi adalah perhatian utama untuk proses adaptasi. Swanson juga berpendapat bahwa saluran ini secara signifikan dibedakan menurut 15 jenis inovasi. Inovasi dalam sistem informasi berguna untuk mengembangkan operasi-operasi manajemen yang digunakan berbagai macam perusahaan. Contohnya, manfaat dalam sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi bisnis, membangun sumber-sumber informasi strategis, serta dalam teknologi informasi juga inovasi-inovasi tersebut akan diperbarui dan dapat menghasilkan sebuah produk yang dapat berkembang. Oke, menurut Besan dan Kit pada tahun 2011, inovasi merupakan proses penerjemah ide ke dalam sebuah produk, proses atau jasa baru yang bermanfaat dan dapat digunakan. Nah, melalui inovasi ini, perusahaan mengalami pembelajaran tentang bagaimana perusahaan menghadapi sebuah tantangan. Nah, dari inovasi tersebut terdapat sisi positif dalam inovasi, yaitu pertumbuhan dalam sebuah organisasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Badar. Selanjutnya adalah B, inovasi sistem informasi berbasis ICT dalam pendidikan. Peranan pendidikan semakin strategis dalam menghadapi pasar global. Dampak globalisasi mengakibatkan terjadinya persaingan secara bebas dalam dunia pendidikan dan tenaga kerja sebagai akibat mekanisme pasar. Lembaga pendidikan harus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan permintaan pasar tenaga kerja yang cenderung berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Hanya bangsa yang berkualitas yang akan mampu bersaing. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh kualitas pendidikan bangsa tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus dipenuhi berbagai persyaratan. Salah satunya adalah memiliki sarana-prasarana yang memenuhi standar seperti pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Nah, dengan hadirnya ICT di dunia pendidikan bisa membawa dampak positif apabila teknologi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi bisa menjadi masalah baru apabila sekolah tidak siap. Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, penerapan ICT di sekolah dapat membuat suatu jaringan sistem informasi yang baik. Dengan kata lain, sistem informasi manajemen sekolah ini dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan ICT, karena begitu besarnya peranan ICT dalam pendidikan. Dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 pun dinyatakan peran strategis TIK atau ICT untuk pilar pertama, yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan diprioritaskan sebagai media pembelajaran jarak jauh, sedangkan untuk pilar kedua, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. C. Konsep ICT. Teknologi informasi digunakan untuk mengelola informasi, sedangkan ICT adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi dan komunikasi. Dalam prakteknya, di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, ICT meliputi komputer, laptop, network komputer, printer, scanner, video atau DVD player, kamera digital,
tab atau CD, interaktif whiteboard atau smartboard. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa peran ICT adalah sebagai enable atau alat untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK atau Information Communication Technology atau ICT di era globalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektivitas dan kualitas proses pendidikan. Isu-isu pendidikan di Indonesia seperti kualitas dan relevansi pendidikan, akses dan ekuitas pendidikan, rentang geografi, manajemen pendidikan, otonomi dan akuntabilitas, efisiensi dan produktivitas, anggaran dan sustainabilitas tidak akan dapat diatasi tanpa bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan berbasis TIK merupakan sarana interaksi, manajemen, dan administrasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan baik oleh pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, efektivitas, dan akses pendidikan. Secara sederhana, Alston pada tahun 2007 membedakan antara teknologi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu IT as the technology used to manage information and ICT as the technology used to manage information and aid communication. Next. Oke. Di sini UNESCO mengidentifikasikan 4 tahap dalam sistem pendidikan yang mengadopsi TIK. Yang pertama itu adalah tahap emerging, yaitu perguruan tinggi atau sekolah yang berada pada tahap awal. Pendidik dan tenaga pendidikan mulai menyadari, memilih atau membeli, atau menerima donasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, atau supporting work performance. Dan yang kedua itu adalah tahap applying, yaitu perguruan tinggi atau sekolah memiliki pemahaman baru akan kontribusi TIK. Pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan TIK dalam manajemen sekolah dan kurikulum, atau yang disebut dengan enhancing traditional teaching. Dan tahap yang ketiga itu adalah tahap infusing. Tahap infusing ini yaitu melibatkan kurikulum dengan mengintegrasikan TIK. Perguruan tinggi atau sekolah mengembangkan teknologi berbasis komputer dalam lab, kelas, dan administrasi. Pendidik dan tenaga kependidikan mengeksplorasi melalui pemahaman baru, di mana TIK mengubah produktivitas profesional, atau yang disebut dengan facilitating learning. Dan tahap yang terakhir yaitu adalah tahap transforming, yaitu perguruan tinggi atau sekolah telah memanfaatkan TIK dalam seluruh organisasi. Pendidik dan tenaga kependidikan menciptakan lingkungan belajar yang integratif dan kreatif, atau yang disebut dengan creating innovative learning environment melalui TIK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penerapan ICT atau Information Communication Technology. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Ide untuk menggunakan mesin belajar, membuat simulasi proses-proses yang rumit, animasi proses-proses yang sulit dideskripsikan sangat menarik minat praktisi pembelajaran. Yang pertama ada buku elektronik. E-book atau buku elektronik adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk yang ringkas dan dinamis. Dalam sebuah e-book, dapat diintegrasikan tayangan suara, grafik, gambar, animasi, maupun movie, sehingga informasi yang disajikan lebih kaya dibandingkan dengan buku konvensional. Jenis e-book paling sederhana adalah sekedar memindahkan buku konvensional menjadi bentuk elektronik yang ditayangkan oleh komputer. Yang kedua ada pembelajaran elektronik atau e-learning. Fasilitas e-learning yang lengkap disediakan oleh perangkat lunak khusus yang disebut perangkat lunak pengelola pembelajaran atau LMS atau Learning Management System. LMS mutakhir berjalan berbasis teknologi internet sehingga dapat diakses dari manapun selama tersedia akses ke internet. Fasilitas yang disediakan meliputi pengelolaan siswa atau peserta didik, pengelolaan materi pembelajaran, pengelolaan proses pembelajaran termasuk pengelolaan evaluasi pembelajaran serta pengelolaan komunikasi antara pembelajaran dengan fasilitator-fasilitatornya. Selanjutnya ada
Pemanfaatan ICT sebagai sumber pembelajaran. Karakteristik internet diperlukan untuk pembelajaran adalah internet telah menggunakan teks, grafik, video, dan juga audio secara bersamaan. Internet juga dapat menjangkau siswa di mana saja tanpa memperhatikan tempat dan waktu. Internet dapat memberikan layanan video walaupun tidak sebagus video tape, TV, atau CD-ROM. Internet dapat berinteraksi secara real-time, tapi tidak sebaik seperti telepon ataupun video konversi. Internet dapat memberikan secara tekstual, tetapi tidak selengkap buku atau majalah. Internet mengkombinasikan kelebihan dari media lain sehingga penyampaian video dan suara lebih baik dari buku, lebih interaktif dari video tape, dan seperti halnya CD-ROM. Internet juga dapat menghubungkan orang dari berbagai tempat dengan mudah dan cepat. Keuntungan yang lain, internet bukan hanya media penyampai, tetapi juga dapat sebagai content provider. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa internet merupakan sumber informasi terbesar dan beragam saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Selanjutnya terkait dengan sumber pembelajaran dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama ini sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan ataupun learning research by design. Merupakan semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan atau learning research by utilization. Merupakan sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Salah satunya yaitu ada media massa. Next. Selanjutnya, adapun bentuk media massa secara garis besar ada 2 jenis, yaitu media cetak atau surat kabar dan majalah, termasuk buku-buku, dan media elektronik yang meliputi televisi dan radio termasuk internet. Peningkatan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan tinggi dapat ditempuh melalui berbagai cara. Antara lain peningkatan kompetisi guru maupun dosen, peningkatan muatan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan penilaian hasil belajar, peningkatan bekal keterampilan siswa atau mahasiswa, penyediaan bahan ajar yang memadai, dan penyediaan sarana belajar. Ketersediaan bahan ajar dan sarana belajar merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Namun demikian, seringkali bahan ajar yang ada di perpustakaan tidak mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa maupun mahasiswa, sehingga perlu memanfaatkan sumber belajar yang lain. Salah satunya, sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa maupun mahasiswa secara mandiri yaitu jaringan internet. Untuk itu, bekal keterampilan siswa maupun mahasiswa khususnya dalam memanfaatkan teknologi internet sangat diperlukan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan maupun tanggapan bisa disampaikan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.